Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Welcome to my YouTube channel Lisa Safitri. Hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah biologi sel dan molekuler, yaitu mengenai materi sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Welcome, are you excited for a fun learning session with me? Semoga semuanya masih excited ya untuk mengikuti channel YouTube ini. Jadi kita bisa belajar-belajar bareng, sharing-sharing tentang materi perkuliahan. Semoga bisa membantu pembelajaran online yang dicanangkan pemerintah ya. Jadi sebelum kita belajar tentang sel eukaryotik dan sel prokaryotik, kita harus tahu dulu tentang sitologi. Apa itu sitologi? Sitologi adalah cabang biologi yang khusus mempelajari tentang sel. Pengertian sel di sini adalah unit terkecil dan fungsional makhluk hidup. Sel berasal dari kata sela yang berarti ruangan atau kamar kecil. Kamar kecil di sini bukan berarti kamar mandi ya, tapi kamar kecil di sini adalah kamar yang berukuran kecil. Penemu pertama sel bernama Robert Hooke, yaitu tahun 1665. Nah, ini adalah gambar dari Robert Hooke yang ada di bagian paling kanan ini. Kemudian ini adalah mikroskop, yang di tengah ini adalah mikroskop sederhana yang dulu digunakan untuk pengamatan. Dan ini adalah hasil pengamatannya. Jadi di sini ditemukan bahwa sel itu bentuknya seperti ruangan-ruangan seperti ini. Selain Robert Hooke, ada juga peneliti-peneliti lain. Antara lain, yang pertama ada Antony van Leeuwenhoek tahun 1770. Dia meneliti mengenai kloroplas pada daun segar. Yang kedua ada Johannes Purkinje. Ini penemu protoplasma. Yang ketiga ada Robert Brown yang menemukan inti sel. Gambarnya ini gambar siapa? Ayo, siapa yang tahu antara Antony van Leeuwenhoek atau Johannes Purkinje atau Robert Brown? Ya, ini adalah foto dari Antony van Leeuwenhoek. Kalau kita detail di sini di fotonya ini ada tulisannya ya, Leeuwenhoek ini di bagian kiri. Di atasnya stempel. Selanjutnya teori-teori sel. Maaf di sini ada typo ya, harusnya habis nomor 1 atau nomor 2. Jadi yang pertama, sel sebagai kesatuan struktural. Yang teori ini itu disampaikan oleh Matthias Kelden dan Theodor Schwann. Yang kedua, sel sebagai kesatuan fungsional. Teori ini disampaikan oleh Max Katzel. Yang ketiga, sel sebagai kesatuan reproduksi. Teori ini dikenal juga dengan sebutan omniselula eselula, yang berarti setiap sel berasal dari sel. Teori ini disampaikan oleh Rudolf Virchow. Yang keempat, sel sebagai kesatuan pertumbuhan. Teori ini dicanangkan oleh René Dutrochet. Yang kelima, sel sebagai kesatuan hereditas. Hereditas pengertiannya adalah pewarisan sifat. Hubungannya dengan materi genetik ya nanti. Nah, ini dicanangkan oleh Edmund B. Wilson. Setelah kita mengerti pengertian sel dan teori-teori sel sekaligus peneliti-peneliti sel, sekarang kita masuk di struktur sel. Struktur sel itu ada dua macam, sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Apa sih pengertiannya sel prokaryotik dan eukaryotik? Kita harus tahu dulu pengertian dari asal katanya. Jadi karyotik di sini itu berasal dari kata karyon. Karyon artinya adalah membran inti sel. Membran inti sel ya, bukan membran sel, itu nggak sama. Jadi karyon adalah membran inti sel. Kalau prokaryotik, nah pro di sini artinya adalah belum memiliki. Kalau eu pengertiannya adalah sejati. Jadi sel prokaryotik adalah sel yang
belum memiliki membran inti sel. Kalau sel eukariotik adalah sel yang sudah memiliki membran inti sel yang sejati. Seperti itu. Nah, untuk strukturnya juga ini beda ya. Jadi kalau yang sel prokariotik itu dia strukturnya lebih sederhana. Kalau yang sel eukariotik itu dia strukturnya lebih kompleks karena organisme eukariotik itu lebih kompleks juga. Contohnya kalau sel eukariotik itu adalah sel hewan, sel tumbuhan, itu sel eukariotik. Kalau sel prokariotik itu ada di bakteri, alga, seperti itu. Selanjutnya, nah ini untuk penjelasan lengkapnya ya. Jadi sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti sel atau nukleus. Nama lainnya inti sel itu nukleus ya. Dan sistem endomembran. Contohnya adalah bakteri dan alga hijau biru. Di sini diambil contohnya itu adalah organisme bakteri. Bakteri itu memiliki apa saja? Yang pertama, dia punya dinding sel. Dinding sel itu nggak sama loh ya dengan membran sel. Jadi kalau dinding sel itu bahannya adalah peptidoglikan, polisakarida, lemak, dan protein. Fungsinya sebagai pelindung dan pemberi bentuk tubuh sel. Yang kedua, membran plasma atau membran sel. Bahannya terdiri dari lemak dan protein. Fungsinya untuk pelindung dan pengatur transport sel. Yang ketiga ada mesosom. Mesosom ini adalah lekukan pada membran sel. Fungsinya untuk pembelian sel dan penghasil energi. Energi dihasilkan dari proses respirasi. Kemudian yang keempat ada sitoplasma. Penyusunnya adalah air, protein, lemak, mineral, dan enzim. Fungsinya sebagai tempat metabolisme sel. Yang kelima ada ribosom. Fungsinya untuk sintesis protein. Yang keenam ada DNA atau RNA. Penyusunnya kalau DNA itu adalah gula deoksiribosa, fosfat, dan basa nitrogen. Kalau RNA itu penyusunnya adalah gula ribosa, fosfat, dan basa nitrogen. Jadi yang membedakan antara DNA dan RNA adalah komposisi dari gulanya. Kalau DNA gulanya itu deoksiribosa, kalau RNA itu gulanya ribosa. Sama basa nitrogen juga ya. Basa nitrogennya nanti aja dipelajari untuk materi yang selanjutnya. Nanti lebih kompleks lagi soalnya kalau bahas tentang basa nitrogen. Nah, fungsinya dari DNA atau RNA itu adalah sebagai materi genetik. Kemudian yang ketujuh ada flagella dan pili. Fungsinya sebagai pergerakan dan penempelan atau sebagai sistem reproduksi juga.